Perang Khandaq adalah perang antara umat muslim melawan persekutuan besar kaum Yahudi dan Quraisy yang terjadi pada tahun kelima Hijriah atau 627 Masehi. Perang ini tidak sampai terjadi pertempuran, melainkan hanya pengepungan selama sekitar 27 harian. Terdapat beberapa penyebab terjadinya perang Khandaq, di antaranya yaitu yang pertama kekhawatiran kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy karena eksistensi ajaran mereka. Kemudian keinginan dari pasukan sekutu yaitu Bani Quraisyah, Bani Nadir, kaum Ghatafan, kaum Quraisy untuk membalaskan dendam akibat kekalahan mereka dalam perang-perang sebelumnya. Nah, kemudian golongan Bani Yahudi yang terusir dari Madinah karena melanggar piagam Madinah yang disepakati bersama Rasulullah itu mengunjungi mereka. Bani Nadir mengutus beberapa orang menuju Mekah untuk menemui kaum kafir Quraisy. Mereka mencari dukungan, baik dukungan tentara maupun pasokan logistik untuk bersama-sama menyerang umat Islam di Madinah. Nah, ternyata tidak hanya itu, para utusan Bani Nadir juga mendatangi kaum Ghatafan dan menyeru mereka untuk bergabung memerangi Nabi Muhammad. Setelah berhasil meraih dukungan dari kaum Ghatafan, mereka juga menemui kabilah Bani Farazah dan Bani Murrah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa pasukan muslim saat itu berjumlah 3.000 pasukan, sedangkan kaum musyrik 10.000 pasukan. Ada juga sumber yang mengatakan 300 berbanding 5.000 pasukan. Yang jelas yaitu pasukan Islam pada saat itu kalah banyak dengan pasukan musyrik. Karena pasukan musyrik pada saat itu menggabungkan kekuatan dari beberapa kabilah, setidaknya ada 7 kabilah, sehingga dapat membentuk pasukan yang sangat banyak. Dan dalam Al-Quran juga sendiri, perang ini dinamakan dengan Perang Ahzab atau gabungan dari beberapa kelompok. Setelah mendengar adanya koalisi orang-orang kafir yang akan menyerang Madinah, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi. Nah, pada saat itu, sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia memberikan ide yang sangat cemerlang. Ia menyarankan agar umat Islam menggali parit di sebelah utara Madinah yang merupakan satu-satunya jaring jalan terbuka yang bisa dilewati musuh jika ingin memasuki kota Madinah. Rasulullah dan para sahabat pun langsung menyetujui usulan itu dan pembangunan parit segera dimulai oleh seluruh umat Islam. Pembangunan parit yang memiliki panjang sekitar 5.544 meter dan lebar 4,62 meter dengan dalam 3.234 meteran membutuhkan waktu 6-24 hari. Penggalian parit ini tidaklah berjalan dengan lancar karena pada saat itu Madinah sedang mengalami krisis makanan dan stok makanan yang dimiliki kaum muslimin pada saat itu tidak terlalu banyak. Maka tak jarang ada pasukan yang menggali parit dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Juga keadaan medan yang digali itu tanahnya keras sehingga cangkul pun sudah sulit untuk menggali tanah tersebut. Nah, dalam keadaan-keadaan terdesak inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW ditunjukkan atas kuasa Allah. Hadis dari Jabir bin Abdullah yang berkata, kaum muslimin mendapatkan kesulitan dalam penggalian parit, terutama dalam penggalian sebagian tanahnya yang berdasarkan dari tanah liat. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Dan beliau Nabi meminta disediakan air, kemudian meludah di dalamnya, berdoa dengan doa yang beliau inginkan kepada Allah, dan menyiramkan air tersebut ke atas tanah liat. Reaksi dari orang-orang yang hadir saat itu berkata, demi zat yang mengutusnya sebagai Nabi, dengan membawa kebenaran, tanah liat itu hancur berkeping-keping hingga menjadi seperti pasir, yang padahal tadinya tidak mempan oleh kapak. Masih pada keadaan menggali parit yang dimana pada saat itu saat kekurangan makanan untuk para prajurit yang sedang membuat parit, sampai Abu Thalhah berkata, kami mengadukan kepada Rasulullah tentang kelaparan yang kami rasakan. Lalu kami perlihatkan perut kami yang telah diganjal oleh satu batu. Maka Rasulullah juga memperlihatkan perutnya yang telah diganjal oleh 2 batu. Suatu ketika, Jabir bin Abdullah melihat Nabi dalam keadaan yang lapar luar biasa. Maka Jabir menyembelih seekor kambing kecil yang ia miliki. Sementara ia menyuruh istrinya menggiling 1 sok sekitar 3 kg gandum.
Kemudian Jabir meminta kepada Nabi secara sembunyi-sembunyi. Ya, Jabir berbisik-bisik kepada Nabi agar datang ke rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja, karena ia khawatir makanannya itu tidak cukup. Nabi SAW kemudian memanggil seluruh penggali parit yang jumlahnya saat itu mencapai 1.000 orang. Nah, mereka pun pergi ke rumah Jabir dan memakan sajian yang sudah disajikan oleh Jabir dan istrinya tadi hingga kenyang. Nah, disinilah salah satu mukjizat Rasulullah yang nampak. Meskipun hampir 1.000 orang yang makan hingga kenyang, hidangan yang tadinya hanya cukup hanya untuk beberapa orang saja, ternyata semuanya bisa kebagian sampai terasa kenyang, sampai-sampai masih tersisa sepanci daging dalam keadaan tertutup seperti belum dimakan. Begitu pula dengan adonan roti yang masih tetap utuh seperti semula. Masya Allah. Kemudian ada mukjizat selanjutnya, yaitu seperti hadis oleh Arbara. Ia berkata, ketika perang Hondak, batu besar keras yang tidak bisa dipecahkan oleh cangkul di salah satu parit. Kami mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka beliau datang sambil membawa cangkul dan mengucapkan bismillah. Seketika langsung memukulnya, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Telah diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Syam. Demi Allah, saat ini aku benar-benar melihat istana-istananya yang penuh dengan gemerlap. Kemudian Nabi memukul untuk yang kedua kalinya. Beliau bersabda, Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku negeri Persia. Kemudian setelah itu beliau memukul untuk yang ketiga kalinya, sehingga terpecah belahlah semua bagian dari batu itu. Lalu beliau bersabda, Allahu Akbar, aku benar-benar diberi kunci kerajaan Yaman. Demi Allah, aku benar-benar melihat pintu-pintu Syan'a dari tempatku ini. Ibnu Ishaq pun meriwayatkan kisah tersebut sedemikian rupa dari riwayat Salman Al-Farisi. Dan benar saja bahwa negeri-negeri tersebut jatuh ke tangan umat Islam setelah Nabi wafat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq berikut. Ibnu Ishaq berkata, orang yang tidak aku ragukan kejujurannya berkata kepadaku dari Abu Hurairah yang berkata, ketika negeri-negeri yang disebutkan Rasulullah tersebut ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan pemerintahan sesudahnya. Taklukkan negeri mana saja yang kalian inginkan, karena demi zat yang Abu Hurairah berada di tangannya, tidaklah kalian menaklukkan salah satu kota hingga hari kiamat, melainkan Allah telah memberikan kunci-kuncinya kepada Nabi. Setelah pembangunan parit selesai, kemudian pasukan kaum Quraisy datang menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah. Namun orang-orang kafir harus berjuang untuk menembus parit yang telah dibuat oleh umat Islam. Hal ini merupakan siasat perang yang tidak dikenal oleh masyarakat Arab pada saat itu. Pasukan aliansi yang berada di baris depan menjadi sasaran empuk para pemanah dari pasukan Islam. Lalu Abu Sufyan memerintahkan seluruh pasukan aliansi untuk mundur dan kembali ke bagian pertahanan mereka. Setelah itu, tidak terjadi pertempuran yang berarti, tapi kedua pasukan ini dipaksa untuk selalu waspada dengan musuh yang tidak bisa diduga. Sampai akhirnya Amr bin Wud dan Ikrimah bin Abu Jahal berhasil menyeberangi parit dengan kudanya. Amr yang absen di perang Uhud menantang duel pasukan Islam yang bersiaga. Nah, kala itu Ali bin Abi Thalib pun menyambut tantangan tersebut dan ia berhasil membunuh Amr bin Wud. Setelah Amr bin Abdul Wud terbunuh, penunggang kuda lain dari Bani Makhzum juga mencoba menembus parit, namun mereka terperosok dan dibunuh oleh sepupu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memang pahlawan pada saat itu. Setelah itu tidak ada lagi pasukan aliansi yang berani menyeberangi parit lagi. Setelah tidak ada yang berhasil menyeberangi parit, pasukan aliansi berpikir untuk membujuk Bani Quraisyah yang pada saat itu masih mentaati perjanjian yang ada di Madinah, dan Bani Quraisyah ini masih tinggal di Madinah. Maka diutuslah Huyai bin Akhtab untuk melakukan negosiasi dengan Bani Quraisyah agar mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraisyah, awalnya itu tidak menyetujui, tapi akhirnya dia memutuskan untuk melanggar perjanjian dengan Nabi ini. Nah, hal ini merupakan posisi yang berbahaya bagi kaum muslimin. Namun Rasulullah yakin bahwa pertolongan Allah pasti ada.
Seketika Allah pun menghinakan musuh, mengacaukan semua barisan mereka, serta mencerai-beraikan persatuan mereka. Yang mana awalnya ada seorang bernama Nuaim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i mendatangi Rasulullah. Dan beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, sementara kaumku tidak mengetahui keislamanku ini. Maka perintahkanlah kepadaku apapun yang engkau kehendaki." Kemudian beliau pun bersabda, "Berilah pertolongan kepada kami menurut kesanggupanmu, karena peperangan ini adalah tipu muslihat." Seketika itu, Nuaim pun mengadu domba antara Bani Quraisyah, Ghatafan, dan Quraisy, hingga akhirnya pasukan mereka tercerai-berai dan mereka diperdayai. Lalu Allah mengirimkan angin topan yang semakin memporak-porandakan perkemahan mereka, sehingga tidak lama pun mereka meninggalkan Madinah.